tapi di sales BYD Indonesia. Nah, video kemarin kan aku sudah bahas nih tentang BYD Seal. Nah, hari ini aku mau review nih tentang salah satu crossover dari BYD yang sekarang lagi naik juga nih. Nggak salah kan? Nah, sebelum kita lanjut ke video selanjutnya, alangkah baiknya para BYDers boleh like, comment, dan subscribe untuk mendapatkan informasi tentang BYD di Indonesia. Nah, kalau sudah di like dan di subscribe, mari kita lanjut ke video selanjutnya, yaitu BYD atau mulai untuk bagian negerinya dari bagian depannya dulu nih, untuk bagian depan BYD semuanya bisa lihat juga kalau di BYD Atotri itu punya ciri khas seperti bagian depan kita ada kumis naga, terus di tengah itu ada logo BYD yang lebih YD, dan terus lampunya dari Atotri ini juga dilengkapi sama fitur LED. So pasti di jalanan gelap nanti itu pasti udah keren banget kayak cahaya ilahi banget masuk surga gitu ya BYD semuanya. Terus dari tampak depan itu juga seperti kayak filosofi China dulu gitu naga, jadi kelihatan berbeda tapi kokoh, distro dan seperti juga. Nah, terus di bagian depan itu dilengkapi sama sensor-sensor juga, ada sensor bagian depan, ada dua di sini, terus ada tengah juga, dan juga ada dilengkapi sama kamera depan juga. Jadi untuk fitur sampingnya itu juga udah banget untuk BYD Atotri. Jadi kalau misalkan jalan jauh, terus pengen lihat kamera depan segala macam, itu bisa lewat dari BYD Atotri juga. Mantap ya. Ini juga untuk dilengkapi sama kamera das juga, jadi spasi di jalan pun tidak lebaran dan segala macam. Itu pasti banget untuk keluarga BYD semuanya. Oke kan? Yuk kita lanjut untuk bagian sampingnya di BYD. Untuk bagian samping dari BYD Atotri itu looks-nya itu sangat strong ya, lebih kuat, lebih kokoh, lebih maco. Jadi kalau misalkan cewek pakai pun juga sebenarnya nggak terlalu kelihatan tomboy banget dan segala macam. Terus sama kayak di BYD Seal juga, untuk di BYD Atotri dia juga dilengkapi di sebelah itu ada namanya logo NFC. Jadi nanti sama kayak di Seal dia bakal tapping aja, dia bakal bisa mengunci pintu mobil. Itu satu. Yang kedua, untuk bagian sini BYD semuanya ini adalah soket untuk membuka charger slot untuk isi mobil BYD Atotri-nya. Jadi bagian depan di BYD semuanya, beda sama Seal kemana ada di bagian belakang. Nah terus untuk door handle dari BYD Atotri ini juga, untuk door handle itu dia mengikuti dengan warna body. Jadi kalau misalkan ini contohnya warna biru, door handle juga warna ikutin warna biru. Nah, terus kalau warna hitam, warnanya juga warna hitam. Nah terus di bagian samping itu kita lihat ada list warna hitam itu. Nah ini tuh fun fact, untuk list warna hitam ini khusus untuk BYD bagian Indonesia. Nah kalau untuk warna putih atau warna silver itu khusus untuk pasar Thailand. Gitu. Gampang untuk membedain sama dari BYD atau Atotri Indonesia kalau nggak Thailand. Itu terus sambil dilengkapi sama namanya touchpad. Touchpad ini jadi kalau misalkan di semuanya males bawa pencet kartu atau pencet remote, nah ini tinggal pencet aja dia bakal unlock dan lock mobil. Mantap ya. Terus sama velg, untuk velg BYD ini dia dilengkapi dengan ring 18 inch
digalang sama ban Continental. Jadi udah wah banget ya untuk harga mobil 550 juta dengan ban Continental, terus dengan looks velgnya itu tuh sporty dan besar juga, jadi kelihatan lebih kokoh, nambah lebih garang. Mantap untuk BYD atau 3. Kita lanjut untuk bagian dalam dari BYD atau 3. Yang pertama itu untuk varian BYD atau 3 ini agak unik. Dia kalau untuk warna terang kayak biru, hijau ataupun putih, untuk interiornya itu dia ada list warna putih, dan untuk warna gelap kayak hitam sama grey dia warna ininya untuk warna biru, perpaduan warna biru. Jadi BYD semuanya bisa pilih tuh. Kalau misalkan pengen yang interior nggak gelap bisa pilih hitam. Kalau misalkan pengen yang gelap bisa pilih yang warna eksterior itu warna hitam sama yang grey. Kalau pengen yang terang interiornya itu bisa pilih warna hijau, biru sama putih. Nah terus untuk di door handle juga agak unik, dia seperti kayak di keong. Nah itu bentuknya kayak keong, jadi tinggal di push ke atas dia udah bisa ngebuka pintu. Contohnya kayak gini, unik. Terus ditambah lagi sama ada namanya speaker. Nah speaker ini juga gabung nih sama door handle-nya di BYD atau 3. Jadi unik sih daripada mobil yang lainnya juga. Biasanya kan kalau mobil lain kan door handle aja. Beda sama di BYD atau 3, dia barengan sama door handle terus ada speakernya juga. Konsep yang sangat unik. Terus ditambah lagi itu ada senarnya juga, jadi membuat kesan uniknya tuh nambah. Tapi nggak tahu nih, kalau menurut Alfi ini tuh fungsinya tuh untuk sebagai penyangga botol minum aja sih gitu. Nah nggak tahu nih untuk para builder semuanya, menurut builder semuanya berfungsi nggak sih ini untuk senarnya di BYD atau 3 ini? Itu boleh di komen nanti ini berfungsi apa tidaknya ya. Oke, terus kita tutup dulu. Nah untuk di BYD atau 3, untuk bagian depan itu kursinya itu bisa sudah elektrik juga, 6 way. Kalau untuk penumpang bagian depan, nah itu cuma 4 way, 4 arah doang gitu. Terus untuk setir sama kayak di BYD Seal, dia dilengkapi sama kulit sintetis juga. Terus bentukan setir juga sama, tapi yang bikin beda adalah speedometer. Speedometer dari BYD atau 3 ini tuh dia kecil, nggak gede kayak di BYD Seal, jadi cocok lah, nggak gede-gede amat gitu. Terus sama dilengkapi sama head unit itu yang 15,6 inch sama kayak di BYD Seal. Bedanya itu ada di fiturnya itu ada satu tambahan untuk di BYD atau 3 itu, yaitu namanya itu adalah dashcam. Jadi setelah pembelian BYD atau 3 itu, BYD semua itu free dapat fitur namanya driving recorder. Nah itu fungsinya itu kayak dashcam. Jadi BYD semua itu cuma siap nanti di saat mobil datang cuma siapkan namanya micro SD card, ya kan, nanti dicolok di bawah sini, nanti dia bakal nyimpan videonya. Contohnya kayak gini. Tuh, dia buat kamera depan. Jadi nanti di saat nanti ada colokin micro SD ke dalam, dia tinggal play, jadi dia bisa ngerekam perjalanan kita nanti di jalan. Gitu. Ini untuk di depan aja. Kalau belakang kita masih belum ada. Nah, terus untuk di bagian menu. Nah, untuk di bagian menu hampir sama kayak di BYD Seal juga. Bedanya untuk BYD Seal kan dia bisa Apple CarPlay sama Android Autos. Nah kalau untuk di BYD atau 3 dia baru hanya Android Autos. Nah mungkin barangkali bakal ada update selanjutnya seiring berjalan waktu dengan update OS, karena kan BYD sendiri ini head unitnya itu menggunakan BYD OS sendiri. Jadi bakal ada update, nanti bakal ada aplikasi-aplikasi kebuka yang nanti bakal memudahkan makin keren ini mobil gitu. Terus untuk BYD atau 3 juga sudah dilengkapi sama wireless charging. Beda sama Seal, kalau Seal dia ada 2, kalau di atau 3 dia cuma ada 1 slot. Tapi tenang aja, di bagian bawah pun dia juga dilengkapi sama kabel soket juga. Jadi
di saat perjalanan jauh nggak usah khawatir, no worries masalah tentang ngecas HP. Mantap ya. Terus untuk di bagian persneling agak unik, dia agak besar ketimbang BYD Seal. Terus di bagian parkirnya, tombol push buttonnya itu ada di bawah persneling. Start engine juga di bawah sini, parking brake ada di sini. Terus fungsi hazard, speaker, mode-nya dan regenerative brake semuanya ada di konsol bagian tengah. Nah, untuk di BYD Atto 3 agak unik. Untuk AC dia masih kayak manual gitu, jadi lebih gampang. Kalau di Seal kan dia kan fokusnya untuk arah angin kan dari head unit. Nah, kalau untuk dari BYD Atto 3 dia masih ada pakai manualnya nih. Jadi kombinasi gitu loh. Jadi kalau misalkan mau atur arah angin masih bisa sesuai dengan keinginan sendiri. Jadi fokus perjalanan pun tinggal geser-geser aja. Jadi lebih aman untuk di perjalanan gitu. Tapi Alfi nggak bilang ya kalau Seal itu nggak aman. Nah, terus untuk di BYD Atto 3 ini dia sudah dilengkapi sama 7 airbag. 7 airbag di Waders. Mobil 500 juta pun kayaknya masih 6 apa 5 airbag. Di BYD Atto 3 nambah 1 ekstra lagi untuk keselamatan berkendaranya untuk para pengendara BYD semuanya. Wow. Sama-sama dilengkapi kamera 360. Yang Alfi suka lebih BYD Atto 3 ini adalah tada, bagian yang dalam banget. Jadi kalau misalkan mau naruh kunci, mau naruh barang-barang berharga supaya tidak kelihatan, ini gede banget. Nah, ini Alfi baru nemu nih contoh micro SD nya itu kayak gini. Nah, kayak gini micro SD nya itu nanti tinggal diselipin ke bagian sini. Driving recorder itu dia bakal berjalan gitu. Aman banget untuk kalau misalkan punya anak, biar semuanya mau dipakai anak, itu aman banget karena dia ada driving recorder. Terus sayangnya untuk di BYD Atto 3 selain tadi nggak ada Apple CarPlay, di Atto 3 itu kita nggak ada ventilated seat AC. Beda sama di Seal, dia ada. Tapi balik lagi sih kebutuhan sih, kalau untuk ventilated seat AC berguna nggak sih untuk kalian semuanya, kalau untuk para BYD semuanya gitu. Terus dilengkapi juga BYD Atto 3 ini dengan ambient smooth light. Jadi di saat perjalanan mau dengerin lagu, beat ambient smooth light pun juga bakal ngikutin dengan beat lagu. Mantap, keren pol untuk BYD Atto 3. Gimana untuk bagian depannya BYD Atto 3 ini? Menurut BYD semuanya sudah oke kah? Apa masih bagusan BYD Seal nih? Boleh nanti di komen ya untuk komparasinya. Mantap. Selanjutnya kita coba untuk bagian belakang BYD Atto 3. Let's go. Oke. Nah, kita lanjut untuk bagian belakang dari BYD Atto 3. Untuk harga 500 juta untuk BYD Atto 3 ini sangat luas sekali BYD semuanya. Sama kayak di BYD Seal, sama-sama luas dan enak untuk misalkan punya barang apa buat anak-anak lebih. Terus kalau misalkan perjalanan jauh juga nggak capek, nggak ada tonjolan-tonjolan kayak mobil bensin di mobil es yang lainnya. Di tengah pun juga dilengkapi sama 2 soket charger, jadi makin tidak worry untuk perjalanan jauhnya. Nah, sama satu lagi dia juga dilengkapi sama armrest yang kokoh, tidak meleot. So pasti kalau misalkan cuma bawa 4 orang apa 5 orang, ini masih enak banget. Ditambah sama soket minuman, botol minuman. Nanti kalau di saat perjalanan jauh haus, udah sedia minuman, tinggal taruh sini deh. Tek. Mantap untuk BYD Atto 3. Terus untuk bagian belakang ini sama kayak hal umum dari mobil 5-seater yang lainnya. Untuk bagian belakang dia nggak bisa adjust ke belakang, tapi dia bisa adjust ke depan untuk rata lantai. Jadi untuk bagasi belakang nanti dia bakal bisa lebih luas lagi. Nah, terus ada salah satu fitur juga yang juga ada di Seal, terus ada juga di Atto 3, itu voice command. Nah, kalau untuk di Atto 3 juga dia untuk untuk bagian atas dia dilengkapi sama panoramic sunroof.
Jadi kalau untuk di seal kan dia cuma panoramic aja. Nah kalau untuk di Atto 3 dia sudah panoramic sunroof dan so pasti dia udah otomatis. Nah bisa dibuka juga kayak mobil-mobil mahal yang lainnya. Contohnya gimana? Contohnya kita coba pakai voice comment ya. Hai BYD. Hai BYD. Open the sunroof. Nah, contohnya kayak gini BYD semuanya. Sama kayak BYD Seal, dia juga bisa pakai voice comment. Jadi kalau misalkan lagi fokus nyetir dan segala macam, itu tinggal pakai voice comment aja. Tapi ingat, aksen bahasa Inggrisnya memang harus fasih. Gitu BYD semuanya. 11-12 sama Seal, bedanya itu hanya di jenis mobil sama fitur-fitur beberapa yang bikin beda gitu loh. Oke, untuk bagian tengah sudah, bagian depan juga sudah. Saatnya kita untuk bagian bumper belakang. Kita coba lihat bagasinya sama desain bagasinya, desain untuk eksteriornya. Let's go, kita ke luar. Nah, kita lanjut untuk bagian belakangnya BYD Atto 3. Nah, kita ngomongin pertama dari desain dulu. Aku balikin lagi ke BYD semuanya. Gimana? Untuk desain Atto 3 menarik bukan? Kalau menarik boleh komen, kalau tidak juga boleh komen. Aku pengen tahu nih seleranya dari BYD semuanya. Nah, kita lanjut untuk desain. Untuk desain, dia sudah dilengkapi sama sen yang diarahkan juga. Jadi kalau misalkan di kanan ke kiri, dia bakal kayak running light gitu juga. Terus sudah dilengkapi sama LED light juga. Nah, terus di bagian sini juga ada tulisan EV-nya dan datanya mobil listrik sama ada tulisan logo BYD Atto 3. Nah, kalau tadi kan untuk perbedaan antara BYD mobil Indonesia sama BYD Thailand itu untuk bagian samping atau bagian depan. Kalau cuma 3 huruf logonya, nah itu khusus untuk BYD Indonesia. Nah, tapi kalau ada tulisan Build Your Dream itu khusus untuk mobil bagian Thailand. Jadi BYD sebagai modal sebelum Your Dream itu berarti di Thailand. Kalau di BYD Indonesia itu di pasar Indonesia. Gitu. Nah, terus untuk bagian belakang ini sudah kita bisa power door. Pintu belakang sudah otomatis, jadi masih bisa kita buka pintu belakang. Nah, beda dengan Atto 3, nanti di remote dia bisa buka juga bagaimana semua kita pencet lama-lama pintu belakang juga bakal terbuka. Mantap ya. Kita lanjut untuk bagian dalam bagasi dari BYD Atto 3. Kalau di bagian BYD Atto 3 dia ada namanya kayak simpenan lagi, penyangga lagi penutupnya. Kalau misalkan bagasi nanti ditutup, jadi orang-orang nggak bisa untuk bagian dalamnya dari BYD Atto 3. Tapi kalau kita ingin mau copot boleh, jadi biar lebih lega lagi untuk bagian bagasi belakangnya. Terus sama waktu BYD Atto 3 dia ada beberapa penyimpanan juga. Contohnya kayak ini, kita mau dibeli ini satu kali. Nah, ini adalah mode 1 seperti bilang. Ini mode 1 untuk bagasinya. Dia agak kelihatan lebih kecil, tapi di bawahnya itu dia bakal ada penyimpanan satu lagi. Tapi kalau misalnya pengen buat lebih dalam lagi, lebih panjang lagi, dia bakal lebih lebar, lebih panjang lagi, lebih luas lagi untuk menyimpan barang bawaan. Kalau secara ini 4 galon muat sih untuk dari BYD atau ini. Jadi kalau misalkan perjalanan jauh, bawa ke mana-mana dan segala macamnya, itu worry bagasi BYD itu atau itu udah gede banget. Ini kalau seperti ini, lanjut lagi kalau misalkan baru pasangan muda nih, belum menikah gitu semuanya, terus pengen pulang kampung berdua doang, baru mohon banyak nih kan, bisa nanti untuk bagian tengahnya BYD atau ini tinggal dihidupin aja berapa lantai, jadi bagasinya makin luas lagi.
Kalau kemudian nggak dibeli lagi, dia berikan sepeda lipat sekitar 2 atau 3 sepeda lipat bisa masuk ke dalam bagasi. Nah, itu saja untuk video review BYD kali ini. Gimana menurut BYD semuanya? Dengan harga 515 juta, dengan fiturnya banyak dan segala macam, worth it gak sih harga BYD Atto 3 ini kalau di harga 515 juta? Menurut BYD semuanya boleh bantu di komen. Aku pengen tahu worth it apa enggaknya untuk BYD Atto 3. Siapa tahu dari komenan BYD semuanya bisa dilihat sama pusat. Nanti ada pengenalan harga dan segala macam dari BYD Atto 3. Aku tidak menjanji, tapi siapa tahu. Gak ada yang tahu kalau misalnya rezeki ya BYD semuanya. Oke, itu saja untuk BYD semuanya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk mendapatkan informasi terbaru tentang BYD Indonesia. Dan tunggu saja untuk beberapa konten berikutnya. Nanti bakal ada delivery, penjelasan mobil EV itu semulanya seperti apa, nanti bakal kita bahas di channel BYD Indonesia. So, thank you for today and goodbye.